Kinda mayar kasiki daya. Hai namo kiara kasiki nama. Haleluya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah kasih pujian kami hanya untuk Engkau. Penyembahan kami hanya untuk Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Dan saatnya kami akan terima hal yang kudus, yang berharga, yang datang dari surga buat kami semua. Kami tahu pengurapan itu melingkupi setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang tidak berguna ini, bahkan umat-Mu yang hadir Tuhan. Kami percaya kami semua akan diberkati lewat perkataan kebenaran firman-Mu. Taruh kata-katamu di mulut lidah bibir hamba-Mu. Karena semua umat-Mu yang datang ini Bapa, mereka sama sekali tidak membutuhkan nasihat dari manusia. Mereka butuh nasihat-Mu dari hamba-Mu Bapa. Dan sebab itu taruh itu di mulut lidah bibir ini Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan itu bukan dari akal kepikiranku, tetapi itu bersumber daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami berdoa, kami usir dari tempat ini. Dari pikiran, perasaan, kemauan dan kehendak kami. Roh Kudus ambil alih semuanya. Sehingga firman itu tertanam, termeterai, bertumbuh berbuah. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya lihat yang semangat itu Mama An saja. Shalom Mama An, selamat datang Mama An. Allah penyembuh melakukan bagiannya bagi Mama An. Dan dia ada saat ini cuman karena kasih karunia Tuhan. Satu kali lagi, Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sengaja Allah lain di bawah kolong langit ini, ya, yang oleh nama itu kita sembuh, atau yang oleh nama itu setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Dia Allah satu-satunya Tuhan di bawah kolong langit ini. Puji nama Tuhan, saya tidak bisa bicara panjang karena waktu terus mengejar kita. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Ulangan pada pasalnya yang ke-30. Ulangan 30 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Dua ayat saja kita akan lihat di pagi hari ini. Ulangan pasalnya yang ke-30, 19 dan 20. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan bangkit berdiri. Lalu ketong baca sama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang kuat supaya iblis tahu bahwa kita punya firman yang luar biasa. 1, 2, mulai. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan,
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk kembali. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kehendak Tuhan atau kehendak manusia. Kita sudah sama-sama membaca dan saya percaya bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, menyimpan, merenungkan itu dan mau melakukan itu di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memiliki pola hidup, pola atau patron, ya, atau contoh. Seorang penjahit ketika dia mau menjahit baju, pasti dia buat dulu patron, pola, ya, baru dia gunting dan dia jahit itu, ya. Dan jangan lupa, ya, patron itu Tuhan mau supaya kita ikut. Dia yang punya kehidupan kita, dia mau supaya kita ikut apa yang dia mau. Dia kasih contoh-contoh, ya. Dia kasih janji-janji, dia kasih perintah-perintah, aturan-aturan buat kita. Dan dia tidak pernah memaksa kita untuk ikut. Merupakan keputusan saya dan saudara untuk mau ikut ataukah tidak. Dia kasih bagi saya dan saudara yang namanya kehendak bebas. Dia kasih aturan, dia kasih perintah, tetapi kehendak bebas itu ada pada kita semua. Dia paksa untuk kita harus lakukan. Tetapi dia butuh kesadaran kita untuk melakukan apa yang dia mau. Karena firman Tuhan bilang, yang bisa berjumpa dengan Tuhan, yang bisa masuk. Tolong dibacakan ayat 19 bahagian B. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Iya, Tuhan memperhadapkan kepada kita ada 4 pilihan, ya, 4 pilihan, ya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. 4 pilihan ini Tuhan kasih buat kita, kepada bangsa Israel pada waktu itu, dan kepada kita sebagai Israel rohani yang dicangkokkan. Jangan lupa bahwa kita ini cuma cangkokan saja, sehingga Tuhan kasih perintah, ketetapan, janji-janji, aturan-aturan buat kita, supaya kita tahu untuk kita lakukan itu. Dia bilang, kuperhadapkan kepadamu ada 4 pilihan, tapi dia yang paksa. Dia kasih kita kehendak bebas, tapi selanjutnya dia arahkan begini, karena betapa kasihnya dia kepada saya dan saudara. Makanya dia arahkan begini, jangan sampai kamu salah pilih. Pilih kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Tuhan kasih kehendak bebas, tetapi dia takut jangan-jangan kita salah pilih. Karena manusia cenderung memilih apa yang manusia mau, yang enak, yang sedap, yang mengasihkan. Itu yang kadang-kadang manusia pilih. Sehingga ketika dia kasih 4 pilihan ini, dia arahkan lagi di bagian bawahnya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bukan cuma engkau, bayangkan, tetapi semua engkau beserta dengan keturunanmu.
Janji ini Tuhan kasih supaya jangan sampai kita salah dalam melangkah, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, karena kadang-kadang kita salah pilih. Jadi maksud Tuhan kalau sampai Dia arahkan, berarti di belakang sesuatu yang Dia arahkan itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita tidak ikuti apa yang Dia arahkan, maka kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan. Ya. Dan yang sangat tidak menyenangkan ini bukan cuma dialami oleh kita, tetapi dialami juga oleh anak cucu kita, oleh keturunan kita. Pertanyaannya, mengapa orang belum bebas dari kutuk? Kenapa orang masih saja hidup di bawah kutuk? Bahkan kenapa sampai hari ini orang belum merdeka dari kutuk? Hal-hal ini seringkali kita dapati di kampung-kampung, ya, di desa-desa. Tetapi seringkali itu juga ada di kota-kota. Itu dijalani oleh umat Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa sampai hari ini orang belum merdeka dari kutuk? Orang masih hidup di bawah kutuk, belum bebas dari kutuk. Jawabannya sangat singkat sekali, saudara. Yaitu karena orang salah pilih. Mengikuti kehendak sendiri, bukan mengikuti kehendak manusia. Dalam kesalahan salah memilih inilah sampai saat ini orang masih hidup saja di bawah kutuk. Dan kutuk itu ada bermacam-macam. Ya, ada macam-macam kutuk yang kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan ada yang kita alami. Kutuk yang pertama adalah kutuk keturunan. Ya, kutuk keturunan akibat dari dosa leluhur atau dosa tete nenek moyang kita. Itu turun kepada kita. Ketika kita masuk dalam air baptisan, biasanya dengar pendeta ada membawa kita dalam doa pemutusan, kutuk keturunan, ya, kutuk lingkungan, kutuk pribadi, ya, dosa-dosa pribadi, dosa-dosa keturunan yang mengikat setiap kita akibat dari kesalahan tete nenek moyang kita, itu diputuskan dalam nama Yesus. Terputus saudara. Sehingga ketika mungkin ada dosa keturunan orang tua kita, tete nenek moyang kita, itu stop, tidak akan turun kepada kita, bahkan untuk anak cucu kita. Ya. Bahkan, ya, dosa keturunan ini juga akibat, ya, dari dosa-dosa perzinahan yang dilakukan oleh tete nenek moyang kita, orang tua kita, dan turun kepada kita. Contoh, suka berselingkuh. Kawin 1 tidak puas, mesti kawin barang 3, 4, 5, dan 6. 01, 02, 3, 4, 5, dan 6. Ini dosa keturunan saudara. Lalu kalau itu tidak diputuskan, itu pasti akan turun.
Saya menikah dengan suami saya Bapak Gembala. Orang tua saya takut setengah mati. Karena keturunan dari suami saya ini suka kawin banyak. Iya ya Bapak ya? Iya. Orang tuanya bisa tua bangka, bisa kawin lagi dengan anak muda. Tapi sudah almarhum, jadi nanti beta sudah pengarah dari orang tua. Kawin sampai kawin anak muda saudara. Lalu adik dari Bapak Gembala, istrinya sudah meninggal. Cari istri, bukan cari istri yang sedawar, cari istri yang baru SMA saudara. Ini kutuk dari tete nenek moyang orang tua turun kepada anak cucu. Sekali lagi, mari introspeksi kehidupan kita. Ketika dosa-dosa itu ada dari keturunan kita, kami ada bersedia untuk memutuskan itu. Karena kalau tidak diputuskan, dia ikut. Dosa apa lagi? Dosa yang suka ini tangan baloko, itu juga dosa saudara. Ya. Dosa pencuri ini mungkin turun dari nenek moyang yang biasa. Pencuri biasa berdusta. Turun kepada anak-anak bahkan cucu-cucu. Ini harus diputuskan saudara. Yang berikut, kutuk verbal. Ya, kutuk verbal yaitu kutuk yang diucapkan orang saat dia dalam keadaan marah. Contoh, suami dan istri mungkin karena suami tidak jujur kepada istri atau istri tidak jujur kepada suami. Suami mengeluarkan kata kutuk. Istri mengeluarkan kata kutuk sumpah. Bahkan mungkin dalam masa pacaran, lalu ucapkan janji-janji bohong. Bahkan sampai iris tangan darah diminum. Ya, ada itu saudara. Saya dengar ada orang yang mengikat janji dengan pacarnya. Harus kita dua nikah. Saya boleh nikah dengan orang lain. Minum darah, iris tangan, Isa. Atau bilang begini, kalau os kawin dengan orang lain, os tidak akan dapat anak. Ini kutuk saudara. Kalau os yang kawin dengan beta, os mati. Ini ucapan-ucapan janji-janji bohong. Tetapi janji itu ketika diucapkan, firman Tuhan bilang, apa yang engkau katakan, itu yang aku lakukan. Nah itu terjadi saudara. Banyak kesaksian, bahkan ada pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu rumah tangga. Ya, yang bercerita, yang bersaksi. Ya. Nah hal-hal ini untuk setiap kita, ketika kita sudah paham ini, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tetapi itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Ya. Itu ya yang tadi saya katakan, kutuk perjanjian darah itu. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa ada kutuk masa lalu, yaitu dari leluhur kita yang tidak kita ketahui, namun itu berdampak bagi kehidupan saya dan saudara. Ya, namun itu berdampak dalam setiap kehidupan kita. Baik dari segi ekonomi juga ada. Ya. Os usaha sampai bagaimanapun, os yang akan diberkati. Ya. Anak, osis sekolah sampai bagaimanapun, osis yang akan dapat hidup. Ya, ini bahasa orang tua-tua saudara. Ketika anaknya kurang ajar mungkin,
suruh lalu dia berbantah. Ya, orang tua tidak menguasai diri, ya, tidak sabar. Akhirnya dia keluarkan kata-kata kutuk bagi anaknya. Anak, saya bikin mama begini, saya bikin bapak begini. Saya dengar saya bisa biar saya sekolah sampai dimanapun, saya tidak akan dapat hidup. Perkataan-perkataan ini harus diputuskan jemaat Tuhan. Ketika itu ada dalam kehidupan kita, mungkin pernah kita ucapkan itu buat anak-anak kita. Kita ucapkan itu buat saudara kita. Putuskan. Putuskan itu. Jangan sampai itu mengikuti kita. Ya. Karena itu akan ikut sampai kepada anak, cucu, keturunan kita, bahkan sampai cicit. Ya, keturunan kita, dia akan ikuti kutuk itu. Sebab dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, ya, karena semua hal-hal ini, ayatnya yang ke-19 coba dibacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Iya, itu saja. Ya. Ayatnya yang ke-19 ini dikatakan Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap bangsa Israel pada saat itu. Bahkan bagi umat pilihan Allah pada hari ini, saya dan saudara. Langit dan bumi menjadi saksi. Semua manusia ada di bumi ini, menginjakan kaki di bumi ini, dan Tuhan perintahkan, Tuhan minta, Tuhan panggil langit, bumi untuk jadi saksi atas setiap perbuatan kita. Ya, yang tadi dia perhadapkan itu, nah dia suruh pilih itu, dia arahkan supaya jangan mati, tetapi hidup kita dan keturunan kita. Ya. Apa itu saksi? Saksi itu orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses hukum mengenai peristiwa yang ia dengar atau ia lihat atau juga ia sendiri yang mengalami. Ini saksi, saudara. Nah, ini Tuhan panggil saksi ini langit dan bumi. Adakah yang tersembunyi? Kemanapun kita ada, kita berdiri di atas langit, kita berdiri di atas bumi. Maaf, saya salah bilang. Kita berdiri di atas bumi ini. Nah, di atas kita ada langit yang menyaksikan setiap perbuatan kita. Ya. Nah, sekali lagi bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup dengan aturan. Dan aturan-aturan itu dia berikan kepada bangsa Israel dan kepada kita Israel rohani yang hidup di bumi ini, ya. Keluaran 30 ayatnya yang ke-20 dibacakan. Ayatnya yang ke-20, Cici. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, Keluaran 30 ayatnya yang ke-20. Apabila mereka masuk Dengan mengasihi, bukan keluarannya salah. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, ya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Sebab hal itu berarti, sebab hal itu berarti, hal apa itu? Hal itu berarti, hal apa itu yang dimaksudkan dengan hal itu berarti? Hal mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Ya. Karena hal ini berarti ketika kita melakukan hal ini yang dikatakan tadi, mengasihi Tuhan Allahmu, apalagi mendengarkan suaranya, berpaut padanya. Ini janji yang Tuhan kasih, aturan yang Tuhan kasih. Ya, ini janji saudara bagi kaum Israel supaya mereka bisa menikmati tanah perjanjian Tuhan. Ya, Tuhan kasih sumpah, Tuhan kasih janji ini kepada mereka. Lakukan ini syaratnya. Melakukan hal ini, maka lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, yakni kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, Ishak dan Israel. Ini syarat saudara. Mengasihi Tuhan itu yang bagaimana? Kan beta sudah jadi orang Kristen, otomatis beta mengasihi Tuhan, beta rajin ibadah, ya, beta melayani Tuhan. Itu sebagian saja saudara, belum lengkap. Baca Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Simpel saja kan? Ini syarat. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan bagaimana caranya? Melakukan perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan kasih di dalam Alkitab. Kita orang Kristen harus berbahagia saudara, harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Dia kasih janji dan dia berjanji itu dia tepati. Ya. Dia janji itu dia bikin. Dan dia mau supaya apa yang dia sabdakan, aturan-aturan yang dia bilang, supaya jangan sampai kita salah pilih, kita lakukan yang salah, supaya hidup kita diberkati, anak cucu kita diberkati. Dia sudah kasih semua itu saudara. Karena yang bisa ketemu dengan Tuhan hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mendengar suara Tuhan, ya. Syarat harus mendengar suara Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, lalu bukan cuma baca, duduk lalu renungkan, duduk memuji dan menyembah Tuhan, lalu dengar Tuhan mau bicara, jangan sampai duduk menyembah Tuhan 15 menit, lalu gatal kaki, gatal sekali, lalu bagaru, langsung fokus lain dengan Tuhan. Tuhan mau bicara bagaimana kalau kita yang terus bergerak dan kita yang terus bicara, minta. Tuhan bilang, hei Ose ini saya tahu diri sekali. Beta su kasih nafas, beta su kasih beta pun diri perbayar Ose. Lah beta mau cuman Ose duduk lah menyembah tu beta. Lah beta mau bicara Ose, bicara terus, cerewet sekali. Bisa Tuhan ngomong seperti itu buat kita. Kita duduk tenang lalu dengar dia bicara.
engkau harus begini, lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Dalam setiap kehidupan kita saya percaya Tuhan pasti bicara bagi kita pribadi lepas pribadi apa yang Tuhan mau. Tetapi hati-hati, sekali lagi jangan sampai kita salah pilih. Yang berikut maksud dari berpaut kepada Tuhan, yaitu terikat erat dengan Tuhan. Terikat erat artinya pegang kuat-kuat Tuhan, intim terus dengan Dia, dengar Dia terus, apa yang Dia punya perintah kita lakukan. Nah, ini persyaratan yang Tuhan kemukakan buat setiap kehidupan kita. Kadang-kadang untuk mengambil keputusan, mau pilih apa yang Tuhan mau atau mau pilih apa yang beta mau. Tetapi sekali lagi, kita sebagai orang percaya, orang yang sudah dipisahkan, jangan bosan-bosan kita belajar firman Tuhan. Karena dari belajar firman Tuhan inilah kita bisa paham, kita bisa tahu bagaimana caranya kita bisa sampai ke garis akhir. Bagaimana caranya kita bisa ketemu dengan Bapa kita. Bagaimana caranya kita harus tinggalkan setiap kehidupan lama kita. Ya, semua ada tertulis di dalam Alkitab. Dan sebab itu dianjurkan, diberikan bagi setiap jemaat jadwal baca firman Tuhan selama 1 tahun. Nanti bulan Desember dapat lagi untuk tahun 2026. Ya. Lalu jangan simpan itu di antara Alkitab sebagai pembatas. Tetapi itu dilihat dan dibacakan berurutan sampai selesai. Karena di situ di dalam Alkitab tertulis perintah-perintah Tuhan. Jangan begini, boleh begini. Ya, ini saudara, sehingga ketika kita melakukan apa yang Tuhan punya mau atau apa yang merupakan keinginan Tuhan, ya, Tuhan akan menyapa kita. Sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Mari masuk sama-sama, berpesta bersama-sama dengan aku. Karena ketika kita tidak mengikuti apa yang Dia punya mau, sekali lagi, pasti Dia sedih. Tetapi secara mata jasmani ketemu saya melihat Tuhan sedih itu yang bagaimana sih? Tetapi pasti kita ada dalam kegelisahan. Aduh, kita sudah bikin salah. Beta sudah bilang bikin anak ini tersinggung. Beta sudah cerita dia pun sing baik. Lalu nanti siapa yang cerita beta pun sing baik. Ini salah di hadapan Tuhan. Ini juga merupakan hal-hal yang harus kita lupakan, kita tinggalkan. Ikut perintah Tuhan yang Dia sudah berikan kepada kita. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Engkau bersama-sama dengan keturunanmu akan mengalami kehidupan dari hari ke hari. Diberkati Tuhan, usahamu diberkati, keluarga, anak-anakmu dalam pendidikan diberkati.